intro dulu bahwasanya kegiatan yang sekarang ini akan dikerjakan oleh teman-teman pihak ketiga itu merupakan satu dari tiga arahan presiden gitu ya, di mana sertifikat elektronik ini harus didorong secara masif, gitu. Namun kenyataannya memang di kantor pertanahan gitu ada beberapa kantor yang memang jumlah pegawainya itu tidak banyak gitu. Maka dari itu kami memerlukan bantuan dari teman-teman pihak ketiga untuk membantu pekerjaan kantor pertanahan untuk memperbaiki struktur data atau memverifikasi struktur datanya. Eh, Mungkin yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabit, Pak Yogo dan Pak Hatta, mungkin teman-teman yang ada di Zoom ini, teman-teman penyedia jasa itu orang-orang lama ya, atau orang-orang yang biasa membantu kita di Kementerian ATR BPN untuk membantu Kanta dalam mengerjakan eh, berbagai kegiatan gitu ya, dari mulai data entry tekstual gitu, lalu juga pernah mengerjakan mungkin Geo KKP atau peta tunggal, lalu yang tahun kemarin juga teman-teman mengerjakan terkait digitalisasi dan validasi gitu ya. Nah, untuk tahun ini dan mungkin ke depan nanti kita mulai beralih ke verifikasi eh, buku tanah surat ukur elektronik yang nantinya menjadi pra sertifikat elektronik gitu yang eh, nantinya dialih mediakan oleh kantor pertanahan untuk dijadikan sertifikat elektronik. Nah, mungkin teman-teman penyedia jasa sudah membaca TCK atau tata cara kerja dalam pengerjaan verifikasi buku tanah dan surat ukur elektronik ini. Kalau belum, nanti mungkin selesai Zoom ini, sekaligus nanti kami share paparannya, nanti juga kami share TCK. Jadi kriteria buku tanah dan surat ukur elektronik yang diverifikasi itu statusnya valid dan tidak valid ya. Kalau dulu atau kalau di kegiatan sebelumnya untuk memvalidasi buku tanah dalam kegiatan validasi buku tanah itu buku tanah yang belum valid saja statusnya. Namun untuk kegiatan verifikasi ini buku tanah yang sudah valid dan belum valid itu di verifikasi. Yang sudah di entry maupun belum di entry itu divalidasi juga. Yang masih berlaku maupun tidak berlaku itu diverifikasi juga. Nah, untuk yang tidak berlaku ini ada catatannya untuk buku tanah dan surat ukur HGB HGU yang jangka waktu haknya berakhir bukan karena pemecahan atau peningkatan itu diverifikasi. Nah, terlampir jenis-jenis hak yang nantinya teman-teman penyedia diverifikasi dari mulai hak milik sampai dengan hak wakaf. Nah, lalu untuk lingkup pekerjaannya, jadi penyedia jasa ini nanti menggunakan aplikasi Sitata dan aplikasi KKP atau yang teman-teman biasa gunakan yaitu entry dokumen. Nah, nanti untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh Mas Fani mengenai aplikasi Sitata. Jadi penyedia jasa nantinya sebelum memulai kontrak berkoordinasi dengan Kantah untuk menyiapkan bahan-bahan mana saja yang nantinya akan diverifikasi. Karena ini tahun awal pengerjaan tentunya eh, masih banyak eksemplar atau bahan-bahan yang nantinya akan diverifikasi. Kalau sebelumnya di kegiatan digitalisasi ataupun validasi, kita menghitung pekerjaan teman-teman dari volume buku tanah dan surat ukur gitu. Yang penting volumenya tercapai. Nah, kalau dalam pekerjaan verifikasi ini, validasi buku tanah dan surat ukur itu harus sesuai atau harus kawin antara buku tanah dan surat ukur. Apabila salah satunya tidak ada atau tidak kawin, maka nanti yang di maka nanti yang dinilai itu tidak ada. Sehingga produk akhir yang nantinya akan menjadi penilaian adalah jadi penyedia jasa nanti memilah buku tanah yang akan diverifikasi, lalu membuka aplikasi Sitata untuk mengecek skor validasinya dan memperbaiki eh, daftar-daftar isian yang kosong atau yang tidak sesuai itu di KKP. Jadi pengerjaannya tetap di KKP, tapi untuk mengecek dan untuk memverifikasi melalui aplikasi. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan dipraktekkan oleh Mas Fani.
Nah, untuk detailnya sendiri, jadi nanti teman-teman mengakses aplikasi Sitata, nanti dicari nomor haknya gitu ya. Itu nanti terserah bagi teman-teman penyedia jasa untuk eh, untuk langkahnya seperti apa, untuk strateginya seperti apa. Intinya nanti nomor haknya dicari, lalu dari nomor hak itu kita dapat juga nomor SU gitu ya, dicari juga. Nanti kita cek integritas datanya, integritas data buku tanah, dimulai dari isian-isian gitu ya, dimulai dari isian-isian. Kita cek skor validasinya, lalu apabila skor validasinya belum 100%, maka nanti kita eh, verifikasi untuk data-data yang salah, untuk data-data yang belum sesuai dengan fisik, untuk nantinya skor validasinya menjadi 100% gitu ya. Apabila skornya belum 100%, maka kita bisa melengkapi dan memperbaiki data pada modul dokumen KKP. Nah, teman-teman di sini nantinya berkoordinasi dengan Kantah untuk membuka buku tanah yang telah divalidasi secara KKP namun skor validasinya belum 100%. Nah, apabila nantinya sudah sesuai, maka teman-teman eh, bisa mengecek kesesuaian data, termasuk catatan-catatannya hingga catatan terakhir yang ada pada fisik buku tanah dan surat ukur. Apabila datanya sudah sesuai, maka nanti divalidasi buku tanahnya. Nah, setelah divalid buku tanah, maka kita harus validasi juga surat ukurnya. Jadi sehingga nanti buku tanah dan surat ukurnya valid, maka perhitungan skornya itu terhitung satu gitu atau teman-teman selesai mengerjakan. Nah, itu untuk yang alih media ini keperluan Kantah, maka kita lewat saja. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan akun pihak ketiga, atau nanti biasanya teman-teman setelah dinyatakan sebagai pemenang eh, atau yang mengerjakan, nantinya teman-teman eh, memberitahukan kepada Kasubag TU untuk bagaimana cara membuat atau menyeting kontraknya. Saya coba praktekkan langsung di training. Jadi teman-teman atau nanti bisa bisa mengarahkan Kasubag TU ataupun PPK, biasanya dalam hal ini Kasubag TU yang menjadi verifikator pihak ketiga. Nanti memasukkan akun Kasubag TU. Saya berikan contohnya. Jadi nanti apabila teman-teman menemukan Kasubag TU yang kebingungan dalam cara menyeting kontrak, jadi teman-teman nanti bisa ikut bantu mengarahkan juga ya. Nanti di sini dipilih verifikator pihak ketiganya. Nah, setelah ini, oh sorry. Nah, kalau yang ada akses seperti tadi, eh, itu berarti aksesnya bukan akses verifikator gitu ya. Bentar. Nah, nanti tampilan verifikator mitranya seperti ini. Nanti setelah masuk, verifikator mitra masuk dan membuatkan kontrak baru ya di sini. Nah, tipe kontraknya nanti disesuaikan dengan klausul. Biasanya terdapat klausul atau kontrak pada lembar kontrak yang nanti teman-teman dapatkan. Apakah tipe kontrak itu berasal dari pusat, kanwil maupun kata. Saya coba contohkan dari Kanta, lalu jenis kontrak gitu ya. Jadi jenis kontrak ini ada tiga, ada kontrak baru ketika mulai pekerjaan, adendum ketika pekerjaannya itu belum selesai atau terdapat catatan-catatan lain, dan pemeliharaan ini pasca kontrak gitu ya. Jadi teman-teman nanti
memberikan garansi kepada Kanta gitu biasanya untuk data-data yang tidak sesuai, jadi teman-teman masih bisa untuk merubah atau memperbaiki dengan catatan yang sesuai. Ini saya coba contohkan nomor kontrak, nanti disesuaikan gitu ya, jadi jangan sampai nomor kontrak ini berbeda dengan kontrak yang nantinya telah dibuat. Nah, juga ini untuk pembiayaannya disesuaikan gitu ya. Lalu kita nama perusahaannya kita tulis. Nah, lalu di sini juga tanggal mulai kontrak dipastikan. Nah, karena ketika mulai kontrak ini maka Argo berjalan gitu ya, otomatis hari pertama pada saat kita entry mulai kontrak ini jadi perhitungan gitu. Nah, saya coba contohkan tanggal kontrak mulai ini dan selesai kontraknya juga nanti diperhatikan. Lalu asal kontrak, apabila kontraknya dari Kanta, nanti kita tinggal tulis saja Kanta mana. Lalu untuk lokasi tempat teman-teman nanti kerja itu di mana gitu ya. Nah, apabila sudah, nah ini karena saya sudah membuat kontrak sebelumnya, maka nantinya akan ada seperti ini. Nah, nanti setelah kontrak ini disimpan, lalu teman-teman juga coba untuk mengirimkan list kepada kantor pertanahan sesuai dengan yang ada di kontrak untuk mengentrikan nama-nama petugasnya ya. Jadi jangan sampai nama petugasnya ini tidak ada di dalam kontrak awal gitu, karena itu nanti bisa menjadi temuan gitu ya terhadap kantor pertanahan maupun pusat. Nah, nanti dicek nicknya ini harus terintegrasi juga dengan Dukcapil gitu, karena nanti otomatis entry. Nomor handphonenya juga nomor handphone yang aktif gitu, agar nanti ketika Kantah mau berkoordinasi mengenai data itu bisa sesuai. Lalu ID pengguna ini untuk nantinya teman-teman masuk ke aplikasi KKP dan Sitata gitu ya. Jadi satu user dan password ini bisa masuk atau bisa akses ke dua aplikasi. Nah, setelah disimpan, nanti kita simpan untuk datanya. Nah, setelah disimpan ini, nanti teman-teman eh, menyeting juga atau teman-teman dari Kanta untuk melakukan setting Kanta. Oh, oke, ini tadi karena saya sudah buat gitu ya, sudah buat user di sini. Jadi ini nama nama pegawai yang terdaftar untuk mengerjakan verifikasi gitu. Jadi nama ini bisa teman-teman tambah gitu ya, sesuai dengan kontrak yang nantinya disampaikan kepada Kanta. Nah, setelah daftar pihak ketiga tadi kita entry untuk masuk ke login. Nah, tidak lupa kita juga untuk memilih kegiatan. Nah, untuk memilih kegiatan ini jangan sampai kegiatan validasi SUBT Warka atau digitalisasi ini yang di entry gitu, karena eh, nantinya akan tidak terbaca di dashboard gitu ya, di dashboard pengerjaan, atau nantinya akan salah gitu, hal melakukan pekerjaannya. Jadi kita pilih verifikasi buku tanda dan surat ukur elektronik, lalu target yang diberikan Kanta kita juga setting di jumlah target dan kegiatan. Nah, apabila sudah tersetting seperti ini, maka teman-teman sudah bisa langsung mengerjakan kegiatannya gitu ya. Jadi kurang lebih untuk kegiatan cara setting kontraknya seperti itu. Ah, lalu untuk kelengkapan data yang terakhir untuk penjelasan mengenai aplikasi. Jadi kelengkapan data ini seperti apa? Apabila teman-teman menemukan buku tanah atau catatan-catatan yang ada di buku tanah seperti contohnya DI 301 yang mungkin eh, banyak tidak tertulis di buku tanah lama. Lalu juga untuk eh, tanggal lahir pemohon-pemohon yang di buku tanah lama juga ya. Lalu juga di sini ada contohnya hak pakai atau hak pengelolaan yang
tidak ada jangka waktunya atau selama masih dipergunakan saja haknya, maka diisi 31, 12, 9, 9, 9, 9 gitu ya. Jadi untuk di aplikasi Sitata nanti setiap struktur datanya wajib di-entry. Apabila tidak ada di fisik, maka kita bisa mengacu ke Permen ATR nomor 3 2023 dan juga Juknis Tata Cara Penerbitan Sertifikat Elektronik nomor 3 tahun 2024. Jadi tidak ada lagi yang teman-teman tidak isi gitu di setiap blok datanya, karena nanti pada saat setelah jadi sertifikat elektronik gitu ya, jadi setiap blok datanya ini akan ditampilkan gitu. Jadi jangan sampai yang pertama typo, yang kedua itu jangan sampai nanti salah gitu ya dalam tata cara menulis penamaan. Apabila di fisiknya itu hurufnya besar, ditulis besar; apabila di fisiknya kecil, itu ditulis huruf kecil gitu ya. Nah, ini nanti berlaku juga pada buku tanah baru dan lama gitu. Nah, untuk tata cara pendahuluan kurang lebih seperti itu. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke Mas Fani untuk gambaran aplikasi Sitata dan